Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya bersama di kali ini di pertemuan keempat Game Auschwitz, di mana kita sekali ini akan bahas mengenai materi JavaScript. Nah, seperti kalian lihat ini mungkin kalian bakal bertanya-tanya gimana sih cara membuat seperti alert seperti ini. Nah, ini bisa digunakan, ini bisa kalian buat menggunakan JavaScript ini gitu. Nah, hal pertama yang kalian harus ketahui yaitu bagaimana sih kita harus pakai JavaScript ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar HTML. Nah, di sini ada dua cara di mana kalian bisa menggunakan JavaScript ini. Yang pertama, digabungkan dengan file HTML kalian. Misalkan di sini ada file HTML contoh, di mana file ini ada memuat juga file script di TypeScript, dan ini di mana TypeScript ini akan memuat JavaScript yang akan kalian buat. Nah, di sini dalam TypeScript ini nanti kalian bisa memasukkan sidak apa saja yang akan kalian buat, masukkan untuk JavaScript ini. Contohnya ini saya akan menggunakan alert ini untuk menampilkan pesan seperti yang tadi yang kalian lihat tadi. Nah, ini adalah contoh penggunaan alert. Ada banyak sebenarnya alert ini, mungkin nanti kalian bisa explore sendiri di internet, di White School ada apa saja alert yang bisa digunakan di JavaScript ini. Oke. Ini cara pertama kalian untuk menggunakan JavaScript. Cara kedua adalah menggunakan file.js. Ekstensi.js ini adalah khusus untuk JavaScript itu sendiri. Dan bagaimana sih cara kita untuk memuat file.js itu? Nah, caranya adalah kalian menggunakan TypeScript, lalu masukkan attributes src atau source kalau ini singkatnya itu, dan kalian harus mengarahkan file seperti halnya memuat CSS seperti ini. Bedanya dia menggunakan TypeScript gitu, dan cari file JS yang akan kalian muat. Misalkan contoh.js. Nah, di sini masih kosong ya. Misalkan saya ingin memasukkan alert lagi. Halo sobat Auschwitz. Nah, caranya tidak beda jauh ya. Maksudnya hasil yang ditampilkan sama dengan yang tadi kan. Bedanya dia menggunakan JavaScript yang di luar file HTML gitu. Ini adalah cara penggunaan dari JavaScript itu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tipe data dari JavaScript itu sendiri. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan dibahas pemrograman seperti halnya di desktop seperti Java, seperti bahasa C atau C++ atau apapun yang kalian sudah pelajari, tipe data dalam setiap variabel itu pasti berbeda-beda, sudah dikelompokkan dalam tipe datanya masing-masing. Misalkan ketika kita ingin membuat variabel integer, pastinya kita akan mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Misalkan integer, misalkan nama variabel gitu. Ini di bahasa pemrograman lain. Nah, di sini untuk JavaScript ini kalian tidak akan mengenal tipe data seperti itu adanya, yaitu kita hanya akan belajar mengenai var, let, dan konstanta. Ada tiga hal ini saja yang akan kalian pelajari. Nah, kesamaan dari tiga tipe data ini, tiga tipe ini adalah dimana ketika kalian membuat variabel itu bisa diisi oleh tipe data apa saja, baik itu karakter, baik itu string, baik itu integer, apapun itu bisa diisi oleh nilai apapun. Jadi misalkan kalian ingin memasukkan nama, ini bisa saja diisi dengan integer, bisa diisi dengan string, bisa diisi dengan karakter, atau variabel misalkan boolean kayak true or false gitu. Nah, jadi di sini kalian tidak akan mengenal tipe data seperti itu. Dan di sini kalian lebih dibebaskan bagaimana caranya menggunakan var, let, dan const ini. Tergantung kebutuhan dari kalian gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai var. Jenis var ini adalah variabel yang umum, biasanya dari JavaScript versi terlama
var ini sudah ada. Nah, ini di sini variabel var ini bisa menampung apa saja tadi yang seperti disinggung tadi. Nah, masalahnya adalah di variabel var ini, ketika ada variabel dengan di baris berikutnya dengan nama yang sama dan tapi isinya berbeda, misalkan ini Fajar. Nah, maka yang akan ditampilkan, yang akan dimuat, maka ini tidak akan error. Ketika kalau misalkan kalian menggunakan bahasa pemrograman lain, pasti dengan tipe nama variabel yang sama pasti akan memunculkan error. Tapi di jenis variabel var ini kalian tidak akan menekan error seperti itu, tapi akan memuat nama nilai variabel yang dimuat terakhir. Nah, misalkan ada dua contoh seperti ini, maka yang akan ditampilkan adalah nama Fajar. Nah, di sini ada cara menggunakan menampilkan isi variabel tersebut. Nah, caranya adalah menggunakan sintak console.log, terus ketikkan apa yang akan kalian cetak. Misalkan ini nama saya tambah nama. Nah, console log ini apa sih? Nah, console log ini sama seperti halnya kalian di bahasa C, dimana kalau misal untuk bahasa C kita mengenal yang namanya printf kan. Nah, ini sama seperti printf-nya dari JavaScript itu. Nah, bagaimana cara kita untuk sementara kita di sini tidak melihat gitu apa yang kita ingin kita lihat di sini. Nah, konsol ini hanya bisa ditemukan di yang namanya inspect ini. Kalian cukup klik kanan, lalu klik inspect, lalu kalian masuk ke tab konsol ini. Nah, di sini kalian bisa melakukan debugging, di mana seperti halnya di bahasa C, kalian untuk melihat nilai hasil konsol maka akan ditampilkan di tab konsol di inspect ini. Nah, hasilnya seperti yang kalian lihat, di mana kalau misalkan variabel var dideklarasikan 2 kali, maka akan menampilkan nilai yang terakhir dideklarasikan. Jadi kalau misalkan nama variabelnya sama, nama variabel nilai yang terakhir dari variabel itu yang akan dimuat. Misalkan artinya di sini nama Fajar yang ditampilkan kan. Nah, begitu. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau misalkan kalian mengetahui ada yang adanya variabel global dan variabel lokal. Di variabel global itu adalah variabel yang disimpan untuk diakses oleh semua metode atau semua file. Sementara untuk variabel lokal hanya berlaku di blok itu saja. Maksudnya blok itu saja adalah misalkan kita punya yang namanya function ya. Ini sedikit bahas dulu function, nanti kita akan bahas di part berikutnya, dimana misalkan halo di sini adalah nama, misalkan Fajar. Misalkan begitu. Nah, ini yang namanya variabel global adalah variabel yang simpan di paling luar. Ini yang namanya variabel global. Nah, variabel lokal, yang namanya variabel lokal itu yang disimpan di dalam suatu block function biasanya. Ini variabel lokal. Nah, jadi ya ketika di variabel var ini nama variabel itu tidak akan, kesamaan nama variabel itu tidak akan dicek sebagai pesan error gitu. Bedanya di situ, di var itu. Ini untuk masalah penggunaan variabel var. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan variabel let? Oke, kita coba ganti dengan let. Oke, ini tetap tidak ada error ya, tapi mungkin bedanya adalah sebentar. Oke, ini tidak ada perbedaannya. Kalau misalkan sini untuk variabel let ini, oke, tadi saya sedikit salah mungkin. Nah, kalau misalkan variabel var
ketika dia deklarasikan ulang, maka yang ditampilkan adalah nilai yang terakhir dideklarasikan. Bedanya kalau misalkan let yang kalian lihat tadi, dia akan memunculkan error bahwa variabel nama ini sudah dideklarasikan di baris berikut, di baris sebelumnya. Karena itu variabel ini mungkin bisa dibilang lebih baik dibandingkan variabel var dari segi penggunaan variabel. Mengapa? Karena ketika kalian ingin mengecek error yang muncul di dalam JavaScript, kalian akan lebih mudah menggunakan variabel let ini dibandingkan variabel var. Bayangkan saja kalau misalkan suatu saat ketika kalian menggunakan JavaScript ada nama variabel yang sama dan ternyata penyebabnya itu adalah salah satu variabel itu sendiri, akan sulit. Jadi oleh karena itu mungkin akan sangat sulit jika kalian menggunakan var itu. Lebih baik kalian menggunakan let gitu. Ini untuk variabel dari let itu sendiri. Bagaimana kalau misalkan konstanta? Yang namanya konstanta itu mungkin ini gak akan beda jauh ya harusnya. Nah, mungkin untuk konst ini sama seperti yang tadi kita bisa ubah, dimana seperti yang kalian lihat tadi. Bedanya adalah kalau misalkan variabel konstanta, yang namanya konstanta itu sudah variabel tetap, jadi kita tidak bisa merubah isi dari variabel tersebut. Seperti halnya kita punya nama variabel nama konstanta yang sudah, lalu kita akan men-set ulang isi variabel nama tersebut. Ini tidak bisa karena variabel ini sudah di-set tetap untuk tidak diubah-ubah. Tapi untuk variabel tipe konstanta ini tidak akan berlaku ketika dia merupakan isi datanya itu merupakan objek atau array. Misalkan kita punya mobil ya. Nah, kita ini sedikit kenalan sama yang namanya objek. Nah, apa sih objek itu ya? Pasti kalian tahu gitu. Ya, dia punya nilai atau nilai tersendiri dengan atribut yang menyesuaikan dengan dari objeknya. Mungkin kalau misalkan kalian belajar di bahasa C, yang namanya type struct itu sebenarnya tidak beda jauh dengan yang namanya objek, karena dia punya atribut, punya nilai itu sendiri. Nah, misalkan kita punya mobil dengan merek sekarang merek Honda misalkan ya. Bentar. Oh ya. Ya, untuk di objek ini kita tidak bisa menggunakan sama dengan ya. Kita menggunakan titik 2 ini. Ini mungkin akan dibahas sedikit di part berikutnya. Oke. Kita akan sedikit intermezzo dulu di mana ini punya nama mobil itu, misalkan mobil ya bebas, misalkan top saja ya, ini misalkan Honda Beat. Nah, lalu kita akan mengubah nama dari motor tersebut. Misalkan nama motornya itu adalah CBR. Oke, ternyata bisa ya. Sebentar. Ya mungkin ini sedikit ya, karena ini mungkin pembelajaran juga, kalian bisa searching juga ya, menggunakan ya ke website yang kalian percaya gitu. Oh ya, ini tidak bisa diganti ya, misalkan harga ya. Oops. Coba kita gunakan variabel baru, misalkan ini CBR tadi. Nah, ya ini untuk pengecualian di mana variabel konstanta kalian tidak bisa kalian bisa mengubah isi atribut dari variabel konstanta ini untuk khusus
objek atau array. Jadi kalian bisa, jadi hanya pengecualian di tipe data itu saja. Sementara kalau misalkan variabel tunggal, kalian tidak bisa merubah isi dari variabel konstanter tersebut. Oke, untuk pertemuan maksudnya untuk part pertama ini cukup dulu ya, kita lanjut ke part berikutnya.